Oke, kita tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya. Waktunya sudah semakin singkat dan sudah tidak ada ruang lagi untuk kita bernegosiasi dengan hal-hal apapun yang bukan dari Tuhan. Amin. Nah, pada malam hari ini izinkan saya sharing membagikan sesuatu mengenai salah satu bulan di Israel. Kita telah memasuki bulan Adar. Apa saudara? Adar. 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 Ini saudara, bulan Adar. Bulan Adar ini adalah menurut kalender Ibrani adalah bulan terakhir sebelum bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Jadi ketika Musa dipilih Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, itu terjadi di bulan Nisan. Apa saudara? Nisan. Nisan itu bulan Paskah. Paskah ada di bulan Nisan atau Pesak, dalam bahasa Ibrani-nya Pesak. Nah, ini adalah bulan terakhir dari tahun akan memasuki tahun baru di bulan baru, yaitu bulan Nisan, yaitu namanya bulan Adar. Bulan Adar memiliki makna profetik, yaitu sebagai bulan pembebasan dan keputusan. Apa saudara? Pembebasan dan keputusan. Wah. Bentar, saudara. Ajaran Tuhan kuat sekali. Ya. Saya cuma mau bilang ini, saudara. Orang yang dimerdekakan adalah orang yang mencintai penyembahan. Ya. Sekali lagi, orang yang identitasnya dimerdekakan, orang itu sangat mencintai hadirat Tuhan. Amin. Nah, makanya sangat berharga sekali saat-saat kita tadi melakukan worship, betul saudara? Iya. Oke, kita balik lagi. Next. Nah, sebelum masuk bahwa ini saudara, saya mau bilang ini. Di bulan Adar Tuhan telah mempersiapkan orang-orangnya, adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diajak masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Makanya bulan Adar ini disebut sebagai bulan persiapan. Mereka dilepaskan dari Mesir. Makanya di bulan ini ada yang namanya Hari Raya Purim di bulan Adar. Kalau saudara baca kitab Ester, itu ada Hari Raya Purim. Betul? Ya. Di kisah Ester itu ada Hari Raya Purim. Nah, Purim berbicara tentang pembebasan dan keputusan para raja. Nah, di bulan ini saya mau membagikan makna profetiknya apa. Kita harus melakukan apa di dalam bulan Adar ini, sehingga kita semakin terkoneksi dengan agenda Tuhan. Ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, orang yang dimerdekakan identitasnya adalah orang yang merdeka, orang yang bebas, benar-benar lepas dari perbudakan. Ayat ini kalau dibaca pelan-pelan saudara, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, saya mau bilang ini, orang merdeka belum tentu identitasnya menjadi hamba Allah. Ya. Karena gini, ada juga orang yang merdeka tapi menyelubungi apa? Kejahatan. Identitasmu merdeka tapi kamu masih berbuat dosa. Wah. Kamu dimerdekakan tapi kamu masih menyelubungi dengan firman, tapi kamu tetap berbuat dosa. Ya. Tuhan mau spesifik. Katakan sama-sama, spesifik. Spesifik. Harus detail. Karena ini nanti ada saudara, nanti bahwa ini orang merdeka itu adalah dari keputusan Tuhan. Ya. Tuhan memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa
Israel, itu keputusan Tuhan, betul? Nah, tetapi orang yang mau masuk tanah perjanjian, itu identitasnya harus disambut oleh keputusan orang itu. Makanya di antara bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, tidak semua masuk tanah perjanjian. Tidak semua. Wah, kenapa? Loh, Tuhan yang mengeluarkan mereka. Ya. Tetapi persoalan masuk tanah perjanjian, it's yours. Ya. Itu pilihanmu, choice. Itu pilihan kita masing-masing. Tuhan sudah memerdekakan saudara. Tetapi untuk masuk kepada identitas hamba Tuhan, hamba Allah, itu pilihan saudara dan saya. Ya. Setiap kali kita berjuang kudus, itu adalah lambang kita diperdekakan oleh darah Kristus, betul? Ya. Tapi setelah perjamuan kudus, ketaatan mulai berjalan. Kamu nggak bisa klaim roti dan anggur doang, nggak bisa. Kamu setelah makan roti dan minum anggur, tapi keputusanmu tidak sesuai dengan orang seperti diperdekakan, bahaya. Amin. Ya. Makanya gini, orang yang benar-benar bebas adalah orang-orang yang benar-benar lepas dari perbudakan, free, hidupnya freedom. Dan keputusan adalah untuk memutuskan, tidak kompromi. Harus memiliki hati yang fix. Ya. Katakan hati yang fix. Hati yang fix. Saudara-saudara perlu tahu, sebelum saudara dan saya jatuh dalam dosa, pintu gerbangnya apa? Kompromi. Sebelum jatuh, saudara memasuki pintu yang disebut pintu kompromi. Makanya dosa itu adalah hasil, tapi pintu gerbangnya kamu sudah mulai coba-coba. Coba-coba, gak apa-apa. Yang penting setiap minggu pertama saya berjalan kudus. Coba. Nanti setiap minggu pertama saya ditahirkan lagi. Akhirnya gini, darah Kristus di dalam dirimu kamu permainkan. Ya. Betul? Betul. Kamu minggu kedua sampai keempat hidup sembarangan. Minggu pertama, haleluya. Bos. Saya persiapkan diri karena mau berjalan kudus. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah bisa dipermainkan. Ya. Bahkan oleh segelas anggur dan sekeping roti. Angkatlah rotimu, inilah roti yang kupecahkan. Kata. Tidak bisa saudara. Sebab ini keputusan untuk masuk tanah perjanjian, kamu harus siap, hatimu harus fix. Memiliki hati yang fix. Amin. Amin. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada keputusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. So ini ada kata membawa, berarti ini ada perjalanan pengudusan. Halo. Makanya hati kita harus rela. Hati dan pikiran kita harus dipersembahkan sama Tuhan. Harus direlakan. Kalau enggak saudara, kekristenanmu cuma agama, bukan kehidupan. Amin. Ya. Kekristenanmu cuma sebatas agama, sebatas turun-temurun. Oh, papa saya pelayanan, jadi saya juga harus pelayanan. No. Kekristenan bukan dibentuk pola seperti itu. Kekristenan dibentuk dengan adanya perjumpaan kamu dengan firman Tuhan. Ya. Kamu encounter dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini, kembali, bertobat. Lakukan bertobat sungguh-sungguh. Jangan cuma agamawi. Makanya hiduplah seperti orang yang diperdekakan dari dosa. Setelah kamu menjadi hamba Allah. Ingat loh saudara, hamba Allah bukan seorang pendeta doang. Amin. Ya. Kita semua hamba Allah. Ya. Karena kita adalah orang yang diperdekakan. Ya.